kita punya tujuan yang sama, amin. Meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Hati kita, hati kita mau arahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat suara kita pagi hari ini. Berikan yang terbaik buat Bapak kita yang ada. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang memberkati hidup. Mari jemaat Tuhan datangkan Yesus kemuliaan.
Tuhan Yesus baik bagimu, amin. Haleluya, mari dengan segala kita mau angkat pujian, kita katakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan hari ini. Hari
kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatan kita orang-orang percaya. Karena kata ujian ini, kesukaan dari Tuhan, itulah buat kita. Haleluya. Sukacita bagi kami Tuhan Yesus. Dunia tidak berikan sukacita seperti ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Itulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Yang bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan. Percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Dia di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Memberikan kami selamanya.
Kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya
kuasa-Mu Tuhan mengurapi hamba-Mu. Bahkan segala kuasa kegelapan yang mencuri sukacita kami, mencuri damai sejahtera bagi kami, mengganggu konsentrasi kami. Kami berdoa, kami satukan hati kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, istimewa di dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau saat ini. Kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan, istimewa umat-umat Tuhan. Kami percaya mereka juga sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan saat ini kami mau siap mendengar kebenaran firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat siang, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini banyak tamu dari daerah dalam rangka mengikuti Mubes ke-33 di Bandung mulai hari Selasa lusa. Dan hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Pendeta Bintang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya persilakan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini Tuhan boleh izinkan saya berada bersama-sama di tempat ini dalam rangka ibadah. Dan sudah disampaikan tadi bahwa keberadaan kami di Jakarta karena ada suatu tujuan baru atau kegiatan besar untuk GBDI mengikuti musyawarah besar di Bandung. Dan hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pom, sama Tante juga dengan semua jemaat yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya ambil di dalam pembacaan kita hari ini, saya akan melihat di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Walaupun ini ada juga hubungan dalam perikopnya, namun saya akan menekan ke situ. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Saya melihat dari ayat ini, saya teringat di dalam pelayanan saya bahwa dengan ayat ini, kalau memang kita akan dengar dan kita baca dan menghayati isinya, ini benar-benar akan mendapatkan suatu berkat yang besar bagi saya dan saudara. Karena kalau kita hanya baca sepintas, maka kita tidak akan temukan apa isi di dalamnya. Kita melihat di sini bahwa Yesus yang berkata, "Aku datang supaya
kamu hidup. Berarti kalau dia tidak datang, kira-kira kita seperti apa? Kalau mau dibalik ya dengan kalimat itu. Terus kalau dia datang berarti siapa yang akan datang? Saya di daerah saya, di gereja saya, pernah saya didatangi dengan salah satu orang yang tidak tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga dia sepotong-sepotong, tapi betapa kerinduannya untuk merasa agar supaya hidupnya berlayak, hidupnya berarti. Ayat ini teringat kepada saya bacakan kepada dia melalui transkrip dan melalui bahasa. Saya juga tidak terlalu paham dengan bahasa ini dia, karena dia bahasa Persia. Tapi puji Tuhan ada yang anggota di gereja saya yang bisa mengartikan. Lalu dia merasa bahwa dia jauh kepada saya melalui yang menggunakan bahasa itu. Berarti saya ini tadinya mati, tetapi karena Yesus sudah datang berarti saya hidup. Saya jawabkan ke dia. Lalu dia pergi, datang lagi dengan membawa 3 orang. Lalu 3 orang itu datang juga ke gereja saya. Seperti itu juga pertanyaan dia. Katanya father, dia panggil bapak, dia panggil pastor. Tapi untuk mengartikan bahasa ini saya tidak tahu, sebab dia pakai bahasa Persia. Lalu ada anak saya yang bisa mengartikan sedikit bahasa Inggris, dia sedikit-sedikit juga bahasa Inggris tahu. Lalu di akhir dari pembicaraan dia katakan, berarti dia bilang saya sudah hidup. Saya bilang enggak. Betapa senangnya dia pergi lagi. Datang lagi dengan membawa 4 orang. Dan di situ sudah ada pembinaan secara khusus dengan membahas ayat ini. Dan akhirnya saudaraku yang kasih, ternyata mereka itu sudah berkeliaran di Sulawesi Tenggara. Beberapa gereja yang mereka datangi menolak mereka dengan alasan tidak mengerti bahasa. Dan Tuhan kirimkan 1 orang yang dari Persia yang bisa bahasa Inggris dan orang rohani. Lalu kamilah yang bersama-sama membina. Saya menggunakan bahasa Indonesia, teman saya, anak saya menggunakan bahasa Inggris, lalu si orang Persia ini menggunakan bahasa Persia. Terus kita khotbah di mimbar diam 3 orang. Dan akhirnya mereka berkata, kami sudah tahu bahwa kami dengan menerima Yesus kami hidup. Dan apa yang terjadi? Waktu membaptis mereka, saya ditegur dari sinode. Jangan Pak, berbahaya. Akan ada sesuatu yang akan terjadi kepada Bapak. Saya kontak kepada beberapa gereja ketua BGPI. Saya kontak kepada teman-teman saya pendeta, termasuk Robi juga teman saya di Kendari. Semua tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti. Saya hubungan dengan Om Hani Mande. Lalu Om Hani yang memberikan jawaban bahwa firman tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan golongan, tidak dibatasi dengan bangsa. Lakukan. Itulah saya lakukan. Saya dapat membaptis mereka dengan jumlah 25 orang dari Iran. Dan akhirnya saya juga sempat menikahkan mereka oleh 2 keluarga. Saya juga hubungan dengan orang. Dan saya melihat dari dasar firman. Nah, oleh karena itu saya melihat dari ayat ini, kalau kita hanya membaca sepintas, kita tidak akan temukan arti yang sebenarnya. Tetapi saya melihat di sini Yesus berkata di sini bahwa pencuri datang hanya mencuri. Pencuri datang hanya mengganggu, merusak pikiran kita. Tetapi aku datang supaya kamu hidup. Sekarang menjadi pertanyaan, hidup apa yang Yesus mau bawa? Kehidupan yang Yesus bawa bukan cuma kehidupan seperti biasa-biasa. Tetapi mungkin saya katakan dalam kalimat ini, saya bukan merubah kalimat, tetapi arti di situ adalah Yesus datang untuk mengembalikan sesuatu yang hilang dari hidup manusia. Menjadi pertanyaan,
Apa yang hilang? Apa yang hilang dari manusia? Sehingga dia datang untuk membawa dan mengembalikan yang hilang itu. Yesus kata, aku datang supaya kamu hidup. Jadi pertanyaan lagi, kalau begitu, kalau Yesus datang berarti kami mati. Tarik ke belakang firman Allah waktu di Taman Eden. Apakah yang Allah bilang kepada manusia waktu berada di dalam taman? Allah berfirman, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila kamu makan, kamu akan mati. Dalam Kejadian. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada manusia dalam firman-Nya. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Bukan itu juga memang dia makan. Tapi mati secara jasmani kita tidak lihat di sana. Dia tetap hidup. Tapi mungkin boleh juga manusia makan, tetapi ada konsekuensinya. Karena kita kenal dalam Alkitab dikatakan ada 3 pohon yang dikenal ya. Pengetahuan baik dan jahat, pengetahuan buah kehidupan, dan pohon yang lain. Tidak disebut satu persatu, tapi cuma kita kenal 3. Semua bebas dimakan kecuali 1. Pengetahuan baik dan jahat. Saya pikir-pikir ya, pengetahuan baik dan jahat ini kenapa kok dipisahkan dari 3 pohon yang dikenal di sana? Saya cari-cari kayak tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada yang bisa saya ambil keputusan, tapi saya ambil keputusan sendiri untuk menganalisa begini. Sepertinya pohon itu memang tidak boleh manusia makan, sebab itu mungkin rupanya Tuhan sendiri kan bahwa itu adalah Tuhan punya. Mungkin begitu. Pohon itu memang Tuhan punya. Kalau pikir-pikir, kalau Tuhan punya, apa sih yang Tuhan punya? Kalau untuk sekarang ini apa yang Tuhan punya ya? Kalau Alkitab bilang, rupanya milik Tuhan. Rupanya persepuluhan, itu Tuhan punya. Boleh kita makan? Boleh. Tapi ada konsekuensinya. Saya tidak terlalu membahas jauh ke sana, tapi saya hanya melihat bahwa apa yang hilang dari manusia, yang sangat berharga dari manusia, ketika Yesus berkata, aku akan datang, aku datang, supaya kamu hidup. Rupanya kehidupan manusia itu adalah sangat berharga. Kehidupan kita adalah bukan kehidupan yang sia-sia. Kehidupan kita adalah sangat mulia. Di dalam renungan saya pagi hari ini, saya katakan bahwa hidup kita adalah pemberian yang sangat mulia dari Tuhan. Karena hidup kita adalah pemberian, hidup kita ini pantas untuk kita hargai. Bagaimana kita menghargai hidup itu? Sebentar kita akan maju ke sana. Tapi saya akan membawa kita dulu untuk mengingat kita, supaya kita akan menyadari benar bahwa ternyata manusia, waktu manusia melanggar perintah Tuhan di Taman Eden, manusia gagal, manusia jatuh dalam dosa. Tetapi karena manusia itu adalah menjadi pusat perencanaan Allah di dalam dunia ini, bukan alam ini, sehingga Allah terfokus kepada manusia. Allah usir manusia dari taman. Mungkin kita berkata bahwa kenapa Allah mengusir manusia dari taman? Saya kalau mengajar siswa sekolah Alkitab, saya bertanya itu, mereka bilang Tuhan tak adil. Sudah jatuh lagi, ditimpang tangga lagi. Kalau bisa Tuhan jangan keluarkanlah manusia di dalam taman, supaya masih mereka tetap ada di dalam taman. Tapi rupanya tidak. Justru kalau manusia tetap ada di dalam taman, kita akan lihat ketidakadilan Tuhan. Dan Tuhan tidak perhatikan kepada manusia. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata
Sebagai wujud dari Allah memperhatikan manusia, Allah usir manusia dari taman. Supaya manusia jangan masuk ke dalam taman. Manusia sudah melanggar. Sehingga di dalam gerbang itu ada 2 pedang menyambar-nyambar. Tuhan kasih situ. Tuhan harus jaga sana. Supaya kehidupan manusia itu tidak akan selama-lamanya di dalam kebinasaan. Tuhan melarang untuk masuk di sana. Ada pedang yang menyambar. Artinya harus ada yang dikorbankan itu di gerbang itu baru bisa pedang berhenti. Apa yang dijaga di sana? Sudah tahu di sana ada pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan. Manusia makan pohon kehidupan itu. Tetapi kalau manusia tetap berada di dalam taman, saat manusia itu berdosa, manusia kan sudah melanggar, manusia sudah berdosa. Kalau manusia tetap di dalam taman, saat manusia sedang berdosa, Allah tak adil, Allah tak perhatikan manusia ternyata, tidak sayang sama manusia. Kenapa? Manusia pasti akan makan pohon kehidupan itu di saat manusia berdosa. Apa yang terjadi? Kalau manusia makan pohon kehidupan, buah kehidupan itu di saat manusia berdosa, maka manusia akan berdosa selama-lamanya. Tidak ada keselamatan bagi manusia. Oleh sebab itu, Allah melarang untuk masuk. Ada yang harus dibuka, ada yang harus dikorbankan untuk mengembalikan manusia kepada kehidupan itu. Siapa dia? Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu hidup. Berarti aku datang mengembalikan kehidupan yang berharga yang Allah berikan kepada manusia. Itulah rahasianya, saudara. Karena kalau dia tidak datang, dia tidak bisa kembalikan lagi kehidupan itu. Allah berkata kepada manusia, Allah berkata kepada pada waktu menciptakan itu, marilah kita menciptakan manusia menurut tata dan teladan Allah, menurut gambar Allah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu hilang dari manusia. Kemuliaan Allah hilang dari manusia. Komunikasi dengan Allah hilang. Kodrat ilahi hilang. Sehingga apa yang pernah Allah katakan kepada manusia waktu di dalam firman Allah dalam khotbah, manusia tidak ada bedanya antara hewan dengan manusia. Waktu saya kasih kuliah sama mahasiswa di Kendari, saya bilang, tanya sama mereka, kamu terima enggak kalau saya bilang dasar Alkitab kita sama dengan hewan, tidak ada bedanya. Hewan mati habis perkara, manusia mati habis perkara. Mereka bertolak, kami tidak terima. Dasar apa kamu tidak mau terima? Kan saya bicara firman. Kalau itu COVID aja itu. Tapi kan kita ini kan berharga. Bila Tuhan sudah ciptakan kita berharga. Iya berharga, tapi kenyataan Tuhan bilang sama, manusia dengan hewan sama. Karena tidak ditemukan, saya sampaikan bahwa memang alam katakan seperti itu untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya manusia sudah tidak ada arti. Sebenarnya manusia sudah tidak berharga. Sebab apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada arti apa-apa manusia. Tetapi Allah berkehendak sesuatu yang berharga. Dia ingin datang kembali mengembalikan posisi manusia kepada suatu posisi yang sangat berharga. Sehingga di dalam 1 Petrus 1 ayat 18,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang mahal, tetapi darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah yang dia bawa. Dia datang untuk mengangkat kembali derajat kita, mengembalikan harga yang mahal itu, yaitu gambar Allah yang telah hilang dari hidup manusia. Yang seperti datang hanya mencuri, hanya merusak pikiran kita, hanya mengganggu iman kita. Tetapi Yesus katakan, aku datang supaya kamu hidup. Kehidupan inilah, kehidupan apa yang dia membawa adalah kehidupan yang suatu hal yang sangat berharga. Karena kehidupan yang dia bawa adalah kehidupan yang Tuhan pernah beri di taman Eden. Dia pernah beri kepada manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, dia hembuskan nafasnya kepada manusia. Nafas itu yang menjadi komunikasi antara Allah dan manusia. Nafas itulah yang membuat kita harus menyembah kepada Allah. Nafas itulah yang membuat kita supaya kita mengerti ada Allah. Nafas itulah yang akan membawa kita supaya kita akan kembali bersekutuan dengan Allah. Tapi sayangnya itu hilang. Hilang di mana? Waktu kita itu. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah datang dengan membawa kehidupan itu. Apa lagi yang Yesus bawa di dalam kehidupan itu? Yesus datang dengan membawa kehidupan yang penuh dengan kebetulan. Seperti apa yang Yesus katakan? Bahwa aku berdoa, aku mau supaya mereka menjadi satu. Ini yang terlalu susah. Manusia di zaman itu ketika manusia jatuh dalam dosa, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saling membenarkan diri. Saling merasa saya yang hebat, dia yang tidak. Waktu Allah berkata kepada Adam, Allah yang salah karena Allah yang menempatkan Hawa di samping saya, Allah yang membawa Hawa untuk saya, dialah yang telah membuat saya makan begitu. Ketika tanya kepada Hawa, Hawa bilang, orang yang kasih sama saya. Inilah kehidupan yang sudah hilang dari manusia, kebersamaan, kesatuan sudah hilang. Bagaimana kita kembalikan itu? Susah. Karena hidup kita sudah terkontaminasi dengan pikiran yang tidak sehat. Coba kita dengar di sana sini. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita tidak diajar untuk menjadi hakim. Allah tidak pernah mengajar manusia untuk menjadi hakim. Tapi Allah hanya mengajar kita untuk percaya dan kita supaya memperoleh selamat. Tetapi kalau kita sudah saling berkata bahwa dia yang salah, saya yang benar, dia berdosa, saya suci, itu sudah keluar dari jalur. Pengalaman saya dalam pelayanan di pendeta Robi tahu yang saya hadapi dalam pelayanan sampai sekarang. Ada satu hamba Tuhan yang dia merasa bahwa dia karena hamba Tuhan, lalu dia coba menyalahkan saya, membuat saya sudah berdosa, dan hampir saya mau dipecat di pleno waktu itu. Tapi saya cuma berkata, Tuhan sudah datang membawa kehidupan buat saya. Tuhan yang mau beracara buat saya. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Tuhan tahu apa yang sudah saya lakukan. Saya berjalan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Rapat di gerejanya dia. Sedang kita rapat. Pada saat orang itu mengatakan kamu yang bersalah, belum sempat dia katakan salah, lidahnya langsung terikat kepala, langsung jatuh. Diangkatlah dia, taruh di dalam kamar. Saya tahu hidup saya ini hidup bersama dengan Tuhan karena Yesus yang sudah bawa kehidupan buat saya. Dan apa yang saya tahu saya melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau ada yang jawab main-main, Tuhan
yang beracara. Saudara dan saya adalah hidup yang mahal. Jemaat adalah kehidupan yang berharga. Karena dibeli bukan dibeli dengan uang, bukan dibeli dengan perak, tapi dibeli dengan harga yang mahal, darah Yesus yang tidak berharga. Kalau saudara berjalan dengan aku, saudara hargai diri saya, hargai diri saudara. Saya ini adalah berharga. Haleluya. Saudara jabat tangan kiri kanan, katakan saya berharga. Aku datang supaya kamu hidup yang kita miliki adalah kehidupan yang berharga. Yesus memberikan kehidupan kebersamaan. Yesus mau supaya kita lakukan apa yang Yesus ingin lakukan, yang sudah lakukan. Waktu dia berkata, aku mau supaya mereka menjadi satu. Aku mau supaya jemaat di tempat ini menjadi satu. Apabila kita sadar dalam firman Tuhan, di sini juga dikatakan bahwa kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu untuk ke domba itu. Akulah pintu untuk ke domba itu. Siapa domba itu? Adalah saya dan saudara. Domba adalah saya dan saudara. Yesus memberikan posisi, dia adalah pintu untuk kita. Berarti hati-hati jangan sampai ada yang datang dengan bukan masuk lewat pintu. Nanti Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 7 ini, aku pintu. Semua orang yang datang sebelum aku datang adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Aku pintu. Apa bahayanya kalau saya ini ada di dalam, kalau di pintu sana ada yang datang. Karena memang berharga. Harus Yesus adalah pintu. Karena saudara berharga. Dia tidak izinkan siapa yang masuk. Saudara harus tidak. Kalau ada yang masuk sudah tidak lewat jalur pintu, itu hati-hati. Kan jemaat saya, walaupun sedikit, sudah motivasi mereka. Saya bilang hati-hati sekarang ya. Berarti harus pelayanan oleh Yesus ke domba itu. Lalu saya katakan kepada jemaat saya, kamu kan tahu Om yang gembala. Kalau ada datang ke rumah saudara dan datang memberitakan Injil, telepon Om, bilang ada tamu datang ke rumah saya, tapi tanya dia dulu, mau enggak saya telepon ke Om gembala saya? Ada Jumat yang enggak ada kamar, yang enggak mau. Kamu saya juga katakan firman